Maksudnya berapa istrinya itu maksudnya sebanyak. Bukan satu orang banyak, bukan. Karena 1000 orang jadi istrinya banyak, Pak. Jadi berapa orang yang akan kita kasih? Siapa yang mewakiliku? Ya, direktur utama sebuah perusahaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah waliullah. Waliullah. Bismillahirrahmanirrahim. Waliullah. Sebagai apa? Wakil sang pemberi rezeki. Karena yang mewakili ngasih rezeki bukan malaikat dan iblis. Wakil yang memberikan anak, menciptakan anak. Dan kita dilibatkan oleh Allah. Bagaimana pertemuan ovum, zigot, kemudian spermatozoa. Kita dilibatkan oleh Allah. Hei bibit manusia, hei tempatnya untuk menciptakan, maka Allah kirimkan itu, maka dorongan itulah atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan sebagian dari tausiah Ustadz Abu Sangkan. Nanti akan kita lanjutkan lagi, tetaplah di Oasa Ramadan. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Oasa Ramadan. Tadi Ustadz Abu Sangkat sempat berkata kepada kita bahwa setiap amanah yang diberikan, ya, itu ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya. Tadi sebagai wali tentunya dia harus punya konsekuensi untuk menjaga apa yang diwalikan atau yang diwakilkan. Dan juga lebih memperhatikan apa yang diwalikan atau yang diwakilkan. Nah selanjutnya silakan Ustadz Abu Sangkat. Terima kasih Mas David. Kembali lagi, kebahagiaan yang kita peroleh. Kalau kita hitung-hitung ada sebuah gerak dalam hidup kita ini yang tidak bisa kita kendalikan. Pertama gerak sadar dan gerak autonomic nervous system. Di mana gerak ini tidak pernah ikut-ikutan, kedipan mata. Tidak pakai ikut-ikutan, kedip-kedipan. Tidak pernah pelatihan kedip mata, tidak pernah. Nafas, sampai tidak perlu latihan pernafasan, menengotok. Pelongok itu nafasnya tetap jalan Pak. Ada satu gerakan yang sampai tidak ikut-ikutan. Yang kedua, ada satu gerakan sistem tubuh yang tidak pernah ikut-ikutan. Oksigen yang diperlukan dalam dada kita ini 1500 cc yang terkadang kita nafas sadar begini kita ambilnya sedikit. Kita rasakan nafas kita cuma sedikit. Padahal kebutuhan oksigen 1500 cc tidak masuk akal kalau nafasnya cuma sedikit. Mestinya sepenuhnya. Justru ketika bayi nafasnya panjang. Terlihat dari perutnya. Kita sudah banyak polusi di Jakarta, nafasnya pendek-pendek. Makanya cepat mati Pak. Hari ini kenapa saya ceritakan tentang hal ini? Ada satu gerakan yang tidak bisa kita tahan. Berarti ada satu dorongan ketika saya lahir, kemudian saya berdiri merangkak, lalu dengan sangat cepat usia kita 55 tahun, pensiun. Kalau hanya kita mencari makan, rasa makan diulang-ulang gitu-gitu tok Pak. Makan sate diulang-ulang rasanya gitu melenger. Makanya di Madura tidak ada sate Madura Pak. Yang ada sate ayam Pak. Makanya saya katakan, ini katakan bahwa kalau kita hanya mencari sesuatu yang kita rasakan hanya materi, rasa itu akan hilang. Kenapa? Karena lidah itu punya reseptor untuk mengirimkan neurotransmitter rasa ini ke otak kita. Rasa itu diulang-ulang, sudah tidak enak lagi. Kenapa? Di otak kita tidak merespon sesuatu yang sama. Wangi, ketika kita rasakan wangi hidung ini, maka sudah tidak wangi lagi ketika sudah 1 hari kita gunakan wangi itu. Makanya orang banyak yang mempunyai penyakit hippies, sudah kaya tapi tidak bisa beli celana. Sudah kaya nanti makannya pakai nyeker lagi. Kenapa? Sudah tidak ada kenikmatan. Kenikmatan itu adalah loncatan listrik di bagian otak kita di temporal lobes. Sehingga rasa nikmat itu enak. Reaksi kimia. Al-Ghazali mengatakan kimia sa'adah. Kebahagiaan yang diproses oleh biokimia.
biokimia dirasakan sehingga menjadi satu nikmat. Dopamin, endorfin. Sehingga orang mancing itu bisa bertahan lama. Duduk orang mancing kalau senang, dia bisa berjam-jam duduk dipanasi, dihujani, yang nyari apa yang dicari. Padahal modal mancing itu, mancing mania bisa sampai jutaan Pak. Kan gendeng. Kalau niat nyari ikan, di pasar 25 juta itu berapa keranjang Pak? Oh sampai enggak tahu hobi laki-laki. Saya bukan nyari ikannya Mas. Begitu duduk, begitu caplok ikan itu nyut, nyari nyutnya tok Pak. Itu yang dicari orang selama ini sebenarnya. Nyutnya tok, itu kenikmatan. Makanya yang disebut edik. Akan lagi. Ikan nyari lagi. Gak mau ikan yang kecil, yang marlin Pak. Yang lebih besar lagi. Terus balik. Sama dengan orang main golf. Lah dipikir-pikir. Gending orang main golf itu. Dipikir-pikir. Untung pemain golf itu gak mikir Pak. Loh syaratnya gak mikir. Lah mikir gak bisa melebu Mas. Betul gak? Kalau dipikir, kalau niat olahraga kan mestinya bolanya ditendang, apa dilemparkan itu kan dikejar. Masuk akal. Malah naik mobil-mobilan, tidak masuk akal. Apa yang dicari orang main golf itu Pak? Begitu bola dimasukkan, tidak masuk tuh digini-gini kan. Tidak bisa, yang masuk akal dimasukkannya gini Mas. Betul Pak ya? Ternyata bukan itu. Yang dicari itu apa? Begitu bola masuk ke lubang hole, sernya itu, nya yang dicari. Bukan lubangnya Mas, nya yang dicari. Reaksi kimia dalam otak itu. Itulah kenikmatan dunia sebenarnya. Tetapi makanya kenapa sholat tidak ada nikmatnya lagi. Zakat pun tidak ada. Karena tidak dikenalkan tentang bagaimana atas nama Allah itu lebih nikmat daripada atas nama keluarga. Kalau hanya mencari itu, kita akan ditemukan dengan biokimia tadi itu. Dan seperti naik gunung sampai di atas, setelah itu hilang rasa naik. Kita tidak mau naik gunung kedua itu. Naik lagi ke gunung yang sama, tidak mau lagi. Harus ganti gunung yang lain. Itu yang saya rasakan. Maka orang yang hanya mencari harta, lihat, akhirnya dia bingung bagaimana menikmati hartanya. Ingin menikmati banyak, ternyata sudah mulai kolesterol mulai naik. Hartanya triliunan, tetapi alangkah bahagianya ketika menggunakan kejiwaan kita, ada pengaruhnya Pak Bu, ada. Secara psikologi, spiritual, ada pengaruh yang luar biasa jika nilai itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada siapa saya bekerja, apakah bekerja di situ, bekerja kepada siapapun, itu memiliki nilai. Selama ini kita bicara masalah nilai, nilai kejujuran. Jujur terhadap seseorang, satu lagi jujur terhadap siapa pemimpinnya. Kalau pemimpin rampok, rekrutmen menjadi perampok, itu syaratnya harus jujur juga. Perampok itu pasti mencari orang-orang yang amanah. Loh iya toh Pak. Jadi perampok jangan bilang-bilang. Jadi perampok itu pasti performanya itu luar biasa. Yang keempat harus smart, cerdas. Kalau perampoknya begitu masuk rumah Abu Sangkan tertutup, balik lagi. Bos, rumahnya ditutup Mas. Ya karena perampoknya on Pak. Ah, ini pun dikatakan bahwa kaitannya kejujuran terhadap siapa dia. Hari ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana ada rasa apa ketika saya memiliki hubungan batin dengan Allah, ketika saya ucapkan bismillah, ada getaran enggak? Itu ada. Pasti yang disebut riqah. Iltanimu doa inda riqati fa inna rahmah, kata Rasulullah. Segera engkau berdoa ketika hatimu terasa lunak. Karena dia menyebut nama Allah itu ada kelunakan. Talinu yuluduhum wa qulubuhum. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan bagaimana kelanjutannya nanti. Baik, terima kasih banyak Ustadz Abu Sangkan. Nanti kami juga memberikan sesi tanya jawab juga, ya. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetaplah Dewasa Ramadan. Ya baik, kita kembali lagi Dewasa Ramadan. Tadi Ustadz Abu Sangkan sudah menjelaskan bagaimana pemahaman-pemahaman dasar supaya kita bisa mendapatkan getaran pada saat kita
melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat, zakat, sedekah kita. Pemaknaannya tadi dari mulai, saya salut juga dari mulai golf sampai mancing tadi ya. Yang dicari sernya itu ya. Sernya itu. Nah, bagaimana pada saat kita berdoa atau kita beribadah kepada Allah, kita mendapatkan sernya itu tadi ya.